Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali untuk rekan-rekan pecinta otomotif. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, saya berada di workshop bengkel SMK Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan ini nanti kita akan berbagi ilmu tentang sistem pengapian. Tetapi sistem pengapian yang kita bahas nanti adalah sistem pengapian yang masih lama, yaitu yang masih konvensional. Nah, ini salah satu komponen dari sistem pengapian konvensional, yaitu distributor. Yang mana itu bisa sampaikan, ini ada kabel-kabel tegangan tinggi yang dari distributor yang nanti akan disalurkan ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan pengapian. Nah, bahwa untuk pengapian di sistem konvensional, khususnya ini saya menggunakan model untuk mobil kijang yang masih menggunakan konvensional, urutan pengapiannya adalah 1, 3, 4, 2. Artinya, setelah busi nomor 1, itu dilanjutkan busi nomor 3 untuk melakukan pengapian. Kemudian dilanjutkan busi nomor 4 dan dilanjutkan busi nomor 2. Nah, untuk itu masang kabelnya di sini harus urut, harus sesuai dengan pengapian. Kita lihat di sini ada tanda arah dari putaran. Ini ada tanda putaran. Ini menunjukkan busi nomor 1 atau nolnya, titik nomor 1-nya. Nah, ini yang 1 ini kita masukkan ke busi nomor 1. Kemudian setelah ini, yang kedua ini kita masukkan ke busi nomor 3. Ya, jadi yang pertama ke 1, kemudian 3, kemudian setelah itu ini ke 4. Baru yang terakhir ini nanti masuk ke 2. Jadi nomor 1-nya sini masuk nomor 1, nomor 2 distributor masuk ke 3, urutan ketiga ini masuk nomor busi nomor 4, urutan keempat masuk nomor 2. Ini kalau tidak demikian akan terjadi proses ledakan. Kemungkinan bisa terjadi harusnya busi nomor 1 masukkan 1, busi nomor 3 melakukan akhir buang, maka akan terjadi ledakan. Kayak kalau kalian main mercon bumbung. Ya. Nah, ini jadi urutannya seperti itu. Kenapa demikian? Karena di dalam distributor ini nanti ada yang namanya rotor. Nah, ini namanya rotor. Ini nanti mendapatkan tegangan diri dari koil, kemudian disalurkan oleh rotor ini, ke ujung dari rotor ini, ke terminal-terminal busi. Karena di sini bentuknya berputar terus-menerus, maka nanti yang menyesuaikan adalah kabel busi seperti tadi, sesuai urutan pengapian, yaitu 1, 3, 4, 2. Ini. Dan ini nanti distributor juga menentukan berapa lamanya proses pembakaran yang masih diatur secara konvensional, yaitu selama pembukaan dari platina. Kita lihat namanya platina. Nah, ini platina. Bahwa lamanya penutupan platina, ujung gap dari platina ini ada gapnya, ada ujungnya. Nanti kalau ditekan oleh knock, ini akan membuka. Ini ya. Nah, ini. Jadi selama dia membuka, nanti melakukan proses pengapian. Selama menutup, nanti disebut dengan sudut duel, yaitu berapa lamanya platina itu menutup. Jadi lama dan sebentarnya pembakaran itu ditentukan masih secara konvensional oleh platina ini. Nah, siapa yang menggerakkan platina? Yang menggerakkan platina adalah cam knock ini. Ini nanti di knocknya ini kalau nanti ada 4 silinder, berarti knocknya ini ada 4. Ini nanti yang menekan platina.
Nah, selain itu nanti untuk mobil yang masih konvensional, untuk memajukan pengapian secara manual nanti, yaitu ada yang namanya vacuum advance. Nah, vacuum advance ini berfungsi untuk mengajukan pengapian sesuai dengan kevakuman pada intake manifold atau sesuai dengan beban dari mesin itu. Sehingga nanti kalau dia kehisap, dia akan nanti breaker plate, ya, tempat dudukan platina ini namanya breaker plate, itu nanti akan kedorong maju. Nah, demikian. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya detonasi atau penyalaan yang tidak tepat pada waktunya. Ini kalau berdasarkan beban. Nah, nanti untuk memajukan pengapian karena kendaraan itu berputar atau berjalan dengan kecepatan tinggi, untuk mengajukan pengapiannya nanti ada yang disebut dengan centrifugal advance yang berada di bawah breaker plate ini. Ya, di bawah breaker plate ini nanti ada yang namanya centrifugal advance atau governor advance yang berfungsi untuk memajukan pengapian berdasarkan putaran mesin. Jadi masih diatur secara konvensional semua, karena ini awal adanya untuk pengapian masih menggunakan cara konvensional. Kalau sekarang sudah jarang yang menggunakan yang pengapian konvensional. Semuanya sudah dipindahkan dari yang mekanik ini kemudian dipindahkan secara elektrik. Demikian untuk proses pemasangan kabel tegangan tinggi, kenapa harus sesuai dengan urutan pengapian dan kenapa harus urutannya dari kabel busi tegangan tinggi dari distributor ini tidak langsung dari urut 1, 2, 3, 4. Karena harus menyesuaikan kebutuhan dalam mesin itu mana yang melakukan proses pengapian, sedangkan distributor menyediakan tegangan tinggi untuk melakukan proses pembakaran. Demikian untuk sementara ini, untuk kita bahas bareng-bareng apa itu distributor dan bagaimana cara pemasangan kabel tegangan tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan Pak Guru Dadit. Assalamualaikum.